Bab 1251. Pembunuhan dari wilayah rahasia. Bekerja sama. Halfa Yun berkata, kita bisa bekerja sama dengan monster siluman di pulau ini. Silakan, kata warrior Yang. Halfa Yun mengangguk kecil dan berkata, sebenarnya kerja sama ini sama seperti yang kamu katakan sebelum menggunakan buah intan. Tetapi kami tidak menggunakan buah intan untuk menukar kesetiaan mereka, tetapi berdagang dengan mereka. Misalnya, buah intan tingkat kaisar yang kuat menembak sekali, atau biarkan 30,5 kaisar memerintahkan monster hitam tingkat kaisar menembak sekali. Selain buah intan, kita juga bisa berdagang dengan mereka untuk hal-hal lain mereka butuh. Warrior yang memikirkannya dan harus mengatakan bahwa metode ini masih mungkin dan layak, karena menurut metode Halfa Yun, dari sudut pandang monster siluman, dia ada kesetaraan dengan monster siluman, dan monster siluman adalah hubungan kerjasama dengan dia, bukan bawahannya. Selain itu, mereka memiliki kebebasan, mereka dapat mengambil tindakan jika mereka mau, dan jika mereka tidak mau, tidak ada yang memaksa mereka. Namun, sangat disayangkan dia tidak dapat membentuk pasukan monster siluman miliknya sendiri. Metode ini bisa. Pada saat ini, Kera Hitam menatap warrior Yang dan berkata, jika menurutmu tidak apa-apa, aku bisa membantumu menghubungi monster siluman di pulau itu. Warrior Yang berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya. Kera Hitam mengangguk dan menghilang. Apakah kamu merasa sayang bahwa kamu tidak dapat membentuk pasukan monster hitam? Pada saat ini, Halfa Yun berjalan ke arah warrior Yang dan berkata dengan lembut. Warrior Yang berkata, sayang sekali. Halfa Yun tersenyum dan berkata, aku biasanya melihatmu pintar. Kenapa kamu bodoh kali ini? Apa maksudmu? Warrior Yang bertanya, menatap Halfa Yun. Halfa Yun menyunggingkan senyum di sudut matanya, kamu harus mengerti bahwa klan siluman dan ras manusia kita selalu berselisih, tidak mungkin mereka menyerah padamu, kecuali kamu menggunakan kekuatan. Namun, jika kamu menggunakan kekuatan, itu mungkin kontraproduktif, dan pada saat itu, kamu mungkin tidak hanya tidak dapat menaklukkan monster siluman ini, tetapi juga akan kehilangan teman kera hitam ini. Silakan, kata warrior Yang. Halfa Yun berkata, kita tidak bisa menggunakan kekuatan, maka kita hanya bisa memilih untuk bekerja sama. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku percaya bahwa tidak hanya kera hitam yang dapat menerimanya, banyak siluman monster harus bisa menerimanya. Jika ingin mendapatkannya, kamu harus berkorban. Mereka pasti memahami prinsip ini. Selama mereka bekerja sama dengan kami dan kami memiliki sumber daya, apakah kamu masih takut mereka akan meninggalkan kami? Warrior Yang berpikir sejenak, dan secara bertahap, senyum muncul di wajahnya. Dia melirik Halfa Yun dan berkata sambil tersenyum, memusingkan. Halfa Yun berkata dengan lembut, apa rencanamu selanjutnya? Warrior Yang berkata, pergilah selamatkan ibumu dan adikmu. Tubuh halus Halfa Yun sedikit bergetar, dia menatap warrior Yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata dengan lembut, terima kasih. Warrior Yang berkata, Nona Yun, aku tahu bahwa kamu telah bekerja keras untuk membuktikan nilaimu di depanku, tentu saja, ini sangat bagus, aku hanya ingin mengatakan, jangan khawatir, karena aku telah mengenalimu dan berjanji padamu, aku akan melakukannya. Jadi jangan khawatir tentang aku melepaskanmu atau berubah pikiran atau apalah. Terima kasih, kata Halfa Yun serius. Warrior Yang terkekeh dan berkata, terima kasih banyak. Setelah aku menyelamatkan ibumu dan adikmu,
kamu bisa membantuku mengurus Liga Pedang agar aku bisa bermalas-malasan setiap hari. Mendengar ini, senyum muncul di mata Halfa Yun, dan berkata, kamu adalah ketua Liga Pedang. Dalam hidup ini, aku khawatir kamu tidak akan punya waktu untuk bermalas-malasan. Bekerja keras. Warrior yang terkekeh dan hendak berbicara ketika dia menoleh dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh, kera hitam datang ke arahnya dengan sekelompok siluman monster. Warrior yang melirik, di belakang kera hitam terdapat hampir 300 siluman monster, dan di sebelah kiri kera hitam adalah harimau bertaring tajam. Harimau bertaring tajam yang kebetulan dia ketahui, adalah harimau bertaring tajam yang dia lawan ketika dia memasuki pegunungan siluman monster. Di sebelah kanan kera hitam adalah serigala hitam dengan sepasang sayap. Kera hitam membawa monster siluman ke depan warrior yang, dia menunjuk harimau bertaring tajam di sebelahnya, dan berkata, kepala harimau bertaring tajam, Expulgin. Setelah berbicara, dia menunjuk ke serigala hitam di sebelah kanannya, kepala klan serigala iblis malam, Metixie. Warrior yang mengangguk pada Expulgin dan Metixie, dan berkata, mungkin senior kera hitam sudah memberitahumu. Manusia, apakah kamu benar-benar memiliki buah intan? Tanya Qinlei. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, dan buah emas muncul di tangannya, berkata, apakah kamu percaya? Expulgin melirik warrior yang mengangguk, dan berkata, klan harimau bertaring tajam kali ini berjumlah 150 orang, termasuk aku, ada 3 tingkat kaisar, dan sisanya adalah setengah kaisar. Warrior yang menjentikkan jarinya, dan 8 buah intan muncul di depan Expulgin. Monster siluman seperti Expulgin dan Metixie semuanya terkejut. Jelas, semua siluman monster tidak menyangka warrior yang begitu lugas. Warrior yang berkata, semuanya, karena kita bekerja sama, kita secara alami harus saling percaya. Aku tahu bahwa kalian tidak suka memainkan intrik manusia kita, dan aku juga tidak menyukainya. Itu sederhana, aku akan memberikannya padamu. Aku membutuhkanmu untuk membantuku bertarung, sesederhana itu. Harimau bertaring tajam berkata, manusia, karena kera hitam senior percaya pada kalian, maka kalian layak kami percaya. Warrior yang mengangguk, lalu menatap Metixie yang ada di sampingnya. Metixie sedikit mengerang, lalu berkata, manusia, kami tidak bisa membantumu mengalahkan pendekar ketiadaan. Warrior yang berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu bertarung melawan master yang tidak bisa kamu lawan. Metixie mengangguk dan berkata, 150 orang dari klan serigala iblis malamku juga datang kali ini, ditambah aku, 3 di antaranya adalah pendekar kaisar. Warrior yang menjentikkan jarinya, 8 buah intan muncul di depan Metixie, lalu dia melihat kera hitam dan berkata, senior kera hitam, apakah mereka mau datang? Kera hitam berkata, mereka datang karena aku mengenal mereka, mereka mempercayaiku, dan selebihnya. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku mengerti. Dia secara alami memahami penolakan naluriah manusia dan siluman monster. Tapi itu tidak masalah, dia percaya bahwa semakin banyak siluman monster akan memilih untuk bekerja sama dengannya di masa depan. Karena ketika klan harimau bertaring tajam dan klan serigala iblis malam menjadi semakin kuat, klan siluman monster lainnya pasti tidak bisa duduk diam. Ayo pergi sekarang, tanya kera hitam. Warrior yang mengangguk, lalu memandang Expulgin dan yang lainnya, dan berkata, ubah mereka semua menjadi bentuk manusia. Expulgin dan yang lainnya agak ragu. Tidak semua siluman monster suka berubah wujud menjadi manusia,
sama seperti manusia pasti tidak suka berubah menjadi siluman monster. Tapi tetap saja begitu. Tidak menolak, mereka semua berubah menjadi sosok manusia. Dengan cara ini, warrior yang meninggalkan Pulau Dewa Pedang dengan sekitar 300 siluman monster. Wajar saja mereka tidak perlu naik kapal laut. Dengan adanya kapal awan alam kehampaan di sana, kapal laut itu low level. Di kapal awan alam kehampaan, warrior yang melihat ke arah Pulau Dewa Pedang dan terdiam. Panen kali ini harus dikatakan hebat, tidak hanya mendapatkan banyak harta dari segel Dewa Pedang dan istana Dewa Pedang, tetapi juga dipromosikan menjadi setengah kaisar, dan tubuh fisik dipromosikan menjadi setengah kaisar alam milenium. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, bahkan jika dia tidak mengangkat jiwa pedang menjadi setengah langkah wirayuan, dia pasti akan membunuh master dalam pendekar alam. Jangankan alam, sekarang tubuh fisiknya cukup seperti siluman monster alam kehampaan. Dengan harta, kekuatan juga telah meningkat pesat. Namun, peta pedang galaksi bahkan tidak melihat Shadow. Asal tahu saja, mungkin ada cara untuk menggunakan pedang domain di peta pedang galaksi. Kesadaran segel Dewa Pedang sebelumnya pernah mengatakan bahwa domain pedang dapat menekan jiwa pedang, bahkan wirayuan dapat menekannya. Tak perlu dikatakan lagi, domain pedang dapat menekan jiwa pedang, pasti lebih kuat dari jiwa pedang. Dan dia sekarang seperti memegang kartu kristal dengan ratusan juta batu kecubung, tapi malah tidak memiliki kata sandi. Perasaan ini agak menyedihkan. Untungnya, gadis buta sepertinya tahu di mana letak peta pedang galaksi. Sepertinya aku harus mencarinya. Warrior yang memutuskan, dia tidak mau menyerah pada peta pedang galaksi. Kurasa kamu tidak perlu membawanya langsung ke kota kiamat. Pada saat ini, Halfa Yun, yang berada di samping warrior yang tiba-tiba berkata, "Kenapa?" Warrior yang bertanya-tanya. Halfa Yun berkata, "Sekarang, tidak ada yang tahu bahwa kamu memiliki tim seperti itu. Jika orang-orang dari wilayah rahasia benar-benar mengambil tindakan terhadap kota kiamat, tim ini dapat menjadi tentara kejutan, menangkap mereka lengah. Bagaimana menurutmu?" Warrior yang tersenyum dan berkata, "Itulah yang aku inginkan." Halfa Yun melihat kera hitam dan berkata, "Namun, senior kera hitam harus pergi ke kota kiamat untuk duduk. Tentu saja, jangan diekspos." Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Nona Yun, kera hitam, kalian semua pergi ke kota kiamat, sementara Expo Jin dan Matrix Y, kalian tidak harus pergi ke kota kiamat, kalian bersembunyi dan menunggu instruksi Nona Yun kapan saja." Kera hitam mengangguk, menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Expo Jin dan Matrix Y juga mengangguk, menunjukkan bahwa tidak ada keberatan. "Bagaimana denganmu?" tanya Halfa Yun. Warrior yang berkata, "Aku akan menyelamatkan ibumu dan adikmu, dan beritahuku lokasi pintu masuk ke wilayah rahasia. Kamu pergi sendiri?" Halfa Yun bertanya dengan heran. Warrior yang berkata, "Lebih baik sendirian." "Yah, jangan minta ikut denganku, aku mungkin tidak bisa menjagamu, dan Liga Pedang seharusnya membutuhkan bantuan sekarang." Halfa Yun berpikir untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Pintu masuk ke wilayah rahasia adalah di ujung utara, di mana ada gunung yang disebut Gunung Everest, dan di kaki gunung itu, ada formasi pengirim yang sangat tersembunyi dan membutuhkan kartu kristal khusus untuk dapat merasakannya." Dia menjentikkan jarinya, sebuah chip tipis muncul di depan warrior yang. "Dengan itu, kamu bisa merasakan formasi pengirim, tapi setelah memasuki wilayah rahasia,
seseorang akan mengkonfirmasi identitasmu, lalu. Tidak apa-apa, aku bisa menyelesaikannya, kata warrior Yang. Halfa Yun melirik warrior Yang dan berkata, hati-hati. Kemudian dia mengeluarkan liontin giok dan menyerahkannya kepada warrior Yang, berkata, ini adalah liontin giokku. Selama kamu menunjukkannya kepada ibuku, dia akan percaya padamu tanpa syarat. Saat dia berbicara, pipinya sedikit memerah di bawah kerudung. Warrior Yang mengambil liontin giok itu, mengangguk, dan berkata, setelah kamu dan senior kera hitam pergi ke kota kiamat, pergilah langsung ke Liani, dia akan mengaturnya untukmu. Apakah itu gadis malam yang sekarang menjadi penguasa kota kiamat? Tanya Halfa Yun. Warrior Yang mengangguk. Kamu melepaskanku, tidakkah kamu takut dia memiliki pikiran lain di benaknya? Tanya Halfa Yun. Warrior Yang tersenyum dan berkata, aku percaya bahwa pertarungan rahasia semacam itu pasti tidak akan terjadi padamu dan Liani, kan? Apakah itu Liani Ye dan Halfa Yun? Keduanya adalah wanita yang sangat cerdas, dan bukan tipe orang yang picik. Mereka pasti tidak akan terlibat dalam hal-hal seperti perebutan kekuasaan. Halfa Yun berkedip dan berkata, aku tidak bisa menjaminnya. Setelah berbicara, dia dan warrior Yang saling memandang dan tersenyum. Nak, dengarkan kamu, kenapa aku merasa kamu dalam masalah besar kali ini? Pada saat ini, kera hitam tiba-tiba berkata. Warrior Yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, masalah ini mungkin atau mungkin tidak ada. Namun, aku harus merencanakan yang terburuk. Munculnya Liga Pedang mengancam wilayah rahasia, pihak lain pasti tidak akan melakukannya. Jika pihak lain ingin mengambil tindakan, mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Kera hitam berkata dengan sungguh-sungguh, wah, aku merasa seperti di dalam lubang. Warrior Yang tersenyum dan berkata, senior kera hitam, aku sedang merencanakan yang terburuk. Kamu bisa memikirkan sisi baiknya. Mungkin tidak ada sama sekali. Ikuti kamu, jangan pikirkan itu. Kera hitam menggelengkan kepalanya. Karakter warrior Yang ini, dia telah melihatnya, jelas merupakan penguasa masalah. Mulut warrior Yang berkedut, sepertinya citranya di hati kera hitam agak buruk. Kecepatan kapal awan alam kehampaan beberapa kali lipat dari kapal laut dan dalam waktu 3 jam, rombongan kembali ke perairan di luar kota Guanhai. Ayo berpisah di sini, kata warrior Yang. Halfa Yun mengangguk. Dia melirik warrior Yang, sedikit ragu-ragu, tiba-tiba, dia berjalan di depan warrior Yang, dan memeluk warrior Yang dengan lembut, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan memasuki ruang kendali kapal awan alam kehampaan, kemudian menghilang di kejauhan bersama kera hitam dan lainnya. Berdiri di sana, warrior Yang tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berbalik untuk melihat batu besar di tepi laut. Saat ini, itu kosong. Tanpa menunggu gadis buta, dia pindah dan menghilang ke utara. Dia ingin berbicara dengan gadis buta, tetapi dia tidak terburu-buru. Akan ada peluang di masa depan. Sekarang, dia harus menjemput ibu dan adik Halfa Yun. Tentu saja, ada tujuan lain, yaitu pergi dan melihat wilayah rahasia itu, tempat yang mungkin menjadi musuhnya. Dia harus tahu tentang itu. Sekitar 2 jam kemudian, warrior yang sedang melintasi kekosongan oleh pedang pengendali tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling, dan intuisinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah ragu-ragu, dia hendak pergi lagi, tetapi pada saat ini, wajahnya berubah tiba-tiba,
ruang di depannya tiba-tiba bergetar hebat, dan dalam sekejap, palu hitam pekat menerobos ruang itu datang di kecepatan yang sangat cepat. Dia tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali, jadi dia hanya bisa menebas dengan pedangnya. Tang! Palu pedang domain bergetar hebat, dan palu itu langsung ditebas oleh pedang warrior Yang. Dia juga dikejutkan oleh kekuatan itu dan mundur beberapa meter ke belakang. Tepat ketika dia berhenti, pada saat itu, sebuah tombak panjang tiba-tiba melesat ke langit dari tanah dengan kecepatan yang sangat cepat dan berdiri dalam sekejap. Dua pendekar ketiadaan. Wajah warrior yang menjadi jelek. Sebelum dia bisa memikirkan hal lain, dia membalikkan tubuhnya, kemudian pedang di tangannya menusuk tajam. Boom! Pedang dan tombak bergetar hebat, tombak terguncang terbang, dan warrior yang juga terguncang mundur beberapa meter. Pada saat ini, tombak dan palu tiba-tiba menerobos udara dan datang kepadanya dalam sekejap. Cahaya pedang Hangwang melintas di mata warrior Yang, sarung pedang kuno muncul di tangan kirinya, dan pedang di tangan kanannya seketika digantikan oleh pedang darah. Ring! Pedang di tangan warrior yang menebas langsung pada tombak dan palu. Pedang darah, tombak dan palu tiba-tiba bergetar hebat, kemudian mereka dikirim terbang, dan lengan warrior yang juga bergetar. Dia terguncang dan terbang mundur. Dan pada saat dia baru saja terbang, ruang di belakangnya tiba-tiba bergetar sedikit, kemudian belati yang hampir transparan dimasukkan langsung ke bagian belakang lehernya. Pada saat yang sama, 3 napas menakutkan tiba-tiba menekannya, langsung menekan jiwa pedangnya. 3 pendekar ketiadaan bersambung.